Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi kimia kelas 12 dengan judul Kelimpahan dan Sifat Unsur Golongan Utama. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana, Kupang. Salam jumpa anak-anak sekalian, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan juga gembira. Pada pembelajaran ini kita akan melakukan kilas balik dengan membuka kembali pengetahuan tentang konfigurasi elektron serta keberadaan unsur di dalam sistem periodik. Karena pengetahuan tersebut merupakan prasyarat untuk kita mempelajari tentang kelimpahan unsur golongan utama di alam. Selanjutnya, sebelum kita membahas mengenai materi kita akan melihat terlebih dahulu mengenai kegunaan unsur dalam kehidupan. Salah satu contohnya itu ada kembang api. Nah, kembang api sini akan memberikan nyala yang beraneka warna. Selanjutnya ada balon udara, di mana warna-warni balon udara akan terbang di angkasa. Selanjutnya itu ada baterai smartphone, di mana memiliki daya tahan lama dan sangat ringan serta mudah diisi ulang. Selanjutnya yang terakhir itu ada penggunaan infus cairan pada tubuh pasien, di mana agar tetap normal. Nah, material ini hanya sebagian dari pemanfaatan beberapa unsur golongan gas mulia, halogen, alkali, dan juga alkali tanah. Dan masih banyak lagi material baik unsur maupun senyawa unsur golongan tersebut yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Yang pertama, kelimpahan gas mulia. Unsur-unsur gas mulia dalam sistem periodik terletak pada golongan 8A. Yang meliputi ada helium, neon, argon, kripton, xenon, dan juga radon. Sesuai dengan namanya, unsur-unsur gas mulia ini memiliki elektron valensi penuh, sehingga di alam tidak ditemukan dalam bentuk senyawa, melainkan ditemukan itu dalam bentuk atom-atomnya, dan sering juga dikatakan sebagai unsur bebas. Nah, pada tahun 1962 menurut Bartlett berhasil mensintesa senyawa gas mulia yang pertama, yaitu xenon hexafluoroplatinat 4 dengan mereaksikan unsur xenon dengan platina klorida. Sejak saat itulah senyawa gas mulia berhasil Perhatikan tabel berikut tentang kelimpahan unsur di udara. Nah, terdiri dari komponen dan juga konsentrasi. Yang pertama yaitu ada nitrogen. Konsentrasi dalam bentuk persen yaitu 78,09, dan juga di dalam ppm yaitu terdapat 780.900. Nah, yang lainnya bisa dilihat dalam tabel berikut ini. Dari tabel kelimpahan unsur di udara, kita dapat mendapatkan informasi bahwa unsur gas mulia yang paling banyak terdapat di udara adalah argon. Sedangkan unsur gas mulia yang paling sedikit adalah radon, yang bersifat radioaktif dan dengan waktu yang pendek dalam 4 hari dan meluruh menjadi. Yang kedua, kelimpahan halogen. Unsur golongan halogen sangat reaktif sehingga di alam hanya ditemukan dalam bentuk senyawanya. Halogen berasal dari bahasa Yunani dari kata halo yang berarti garam, karena umumnya ditemukan dalam bentuk garam anorganik. Kelimpahan unsur-unsur halogen ini banyak terdapat di lautan. Dalam tabel kelimpahan unsur halogen di alam terdapat unsur dan juga kelimpahan mineral. Unsur fluorin, kelimpahan mineralnya itu fluorspar. Unsur klorin, kelimpahan mineralnya itu garam, NaCl, KCl, MgCl2, dan lain-lain. Unsur bromin, kelimpahan mineralnya itu terdapat dalam senyawa logam briomid pada air laut mati. Pada unsur iodin, kelimpahan mineralnya itu pada senyawa NaO3 natrium iodat yang bercampur dengan deposit NaNO3 di daerah Chili. Untuk unsur astatin, kelimpahan mineralnya yaitu jumlah pada kerak bumi sangat sedikit, kurang dari 30 gram, sebab unsur ini bersifat radioaktif. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelimpahan alkali. Unsur logam alkali terletak pada golongan 1A dalam sistem periodik unsur. Unsur logam alkali bersifat reaktif sehingga dapat kita jumpai dalam bentuk senyawanya di alam. Salah satu unsur alkali yang banyak di alam adalah natrium dalam bentuk ion Na+, yang banyak ditemukan di dalam air laut dan banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya sebagai garam dapur NaCl. Kelimpahan unsur logam alkali sebagaimana tercantum dalam tabel berikut. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelimpahan alkali tanah.
Unsur golongan alkali tanah terletak pada golongan 2A dalam sistem periodik unsur. Unsur-unsur logam alkali tanah hanya ditemukan di alam dalam bentuk senyawa karena bersifat reaktif. Berilium ditemukan dalam bentuk mineral yang disebut beril, dan magnesium ditemukan dalam mineral air laut seperti dolomit. Yang berikut yaitu kita akan membahas sifat fisika dan sifat kimia unsur golongan utama. Yang pertama yaitu sifat-sifat gas mulia. Gas mulia adalah unsur-unsur golongan 8A. Disebut sebagai unsur gas mulia karena unsur-unsur ini sangat stabil atau sangat sukar bereaksi. Yang berikut yaitu sifat fisika gas mulia. Yang pertama yaitu tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan sedikit larut dalam air. Yang kedua sebagai gas monoatomik. Yang ketiga bersifat nonpolar. Dan yang keempat, titik cair sangat rendah karena memiliki gaya London antar molekulnya sebanding dengan massa molekulnya. Yang berikut yaitu sifat kimia gas mulia. Yang pertama yaitu kulit terluarnya sudah penuh sehingga bersifat stabil. Yang kedua sangat inert, hanya beberapa senyawa yang dapat dibentuk. Senyawa tersebut adalah XeF2, XeF4, dan XeF6. Yang kedua yaitu sifat-sifat halogen. Sifat fisika dari halogen yang pertama yaitu titik didih relatif rendah karena memiliki gaya van der Waals antar molekulnya. Titik didih relatif bertambah dari unsur fluorin ke iodin. Yang kedua, fluorin berupa gas berwarna kuning muda, klorin berupa gas berwarna hijau muda, bromin berupa zat cair merah kecoklatan, dan iodin padatan berwarna ungu muda. Yang ketiga, kelarutan dalam air berkurang dari fluorin ke iodin. Iodin larut dalam kalium iodida. Yang berikut, kerapatan bertambah dari fluorin ke astatin. Yang berikut yaitu sifat kimia dari halogen. Yang pertama, sebagai oksidator kuat atau mudah direduksi dengan kenaikan sifat oksidator dari fluorin ke iodin. Yang kedua, sifat asam halida meliputi yang pertama sifat fisikanya yaitu urutan titik didih asam halida adalah HF lebih besar dari HI, lebih besar dari HBr, lebih besar dari HCl. Hal ini karena gaya antar molekul HF adalah ikatan hidrogen, sedangkan lainnya adalah gaya dipol-dipol yang relatif lebih lemah. Yang berikut yaitu sifat kimia dari halida. Urutan kekuatan asam halida adalah HI lebih besar dari HF, lebih besar dari HCl, lebih besar dari HF. Yang ketiga yaitu reaksi halogen dengan air adalah reaksi disproporsionasi kecuali fluorin. Contoh reaksinya yaitu 2F2 gas direaksikan dengan 2H2O liquid menghasilkan 4HF aqueous dan O2 gas. Kemudian Cl2 direaksikan dengan 2H2O gas dalam keadaan setimbang menghasilkan HOCl dan HCl. Yang berikut yaitu reaksi antar halogen membentuk senyawa antar halogen. Yang pertama, Cl2 direaksikan dengan F2 menghasilkan 2ClF. Yang kedua, I2 direaksikan dengan Cl2 menghasilkan 2ICl. Yang berikut, reaksi halogen dengan basa membentuk senyawa halida. Contohnya, Cl2 gas direaksikan dengan 2OH- aqueous menghasilkan OCl- aqueous tambah Cl- aqueous dan H2O liquid. Yang ketiga yaitu sifat-sifat alkali. Kata alkali berasal dari bahasa Arab yang berarti abu. Air abu bersifat basa, oleh karena itu logam-logam 1A membentuk basa-basa kuat yang larut dalam air. Yang pertama yaitu sifat fisika alkali. Yang pertama, logam alkali bersifat lunak. Yang kedua, jika dibersihkan berwarna putih mengkilap.
Yang ketiga, penghantar panas dan listrik yang baik atau konduktor. Yang keempat, titik lele dan titik didinya semakin ke bawah semakin rendah, disebabkan karena kerapatan delokalisasi elektron atau ikatan logam yang makin rendah sehingga atom-atomnya mudah dipisahkan. Yang kedua yaitu sifat kimia dari alkali. Yang pertama, sangat reaktif sehingga di alam tidak ditemukan sebagai unsur bebas. Yang kedua, bersifat reduktor kuat sehingga mudah teroksidasi. Yang ketiga, bereaksi dengan halogen. Reaksinya yaitu 2M solid direaksikan dengan X2 menghasilkan 2MX solid atau halida logam. Yang keempat, bereaksi dengan hidrogen dan khusus untuk litium dapat bereaksi dengan nitrogen. Reaksinya yaitu 2M solid direaksikan dengan H2 gas menghasilkan hidrida logam. Yang berikut, 6 litium solid direaksikan dengan N2 gas menghasilkan litium nitrida. Yang kelima, bereaksi dengan oksigen membentuk oksida. Peroksida atau superoksida tergantung pada kondisi reaksi. Yang pertama, oksida reaksinya yaitu 4Li solid direaksikan dengan O2 gas menghasilkan 2Li2O solid. Yang kedua, peroksida reaksinya yaitu 2Na solid direaksikan dengan O2 gas menghasilkan Na2O2 solid. Yang ketiga, superoksida. Reaksinya yaitu K solid direaksikan dengan O2 gas menghasilkan KO2 solid. Yang keenam, bereaksi hebat dengan air. Reaksinya yaitu 2M solid direaksikan dengan 2H2O liquid menghasilkan 2M plus akus, 2OH- akus, dan H2 gas. Yang ketujuh, bereaksi dengan amonia. Reaksinya yaitu 2M solid direaksikan dengan 2NH liquid menghasilkan 2M plus solid, 2NH2- solid, dan H2 gas. Yang keempat, sifat-sifat alkali tanah. Unsur-unsur golongan 2A disebut juga alkali tanah karena unsur-unsur tersebut bersifat basa dan banyak ditemukan dalam mineral tanah. Unsur alkali tanah terdiri atas berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Radium merupakan unsur radioaktif. Yang berikut yaitu sifat fisika dari alkali tanah. Yang pertama, relatif lunak tetapi lebih keras dibandingkan logam natrium dan kalium. Barium bersifat keras seperti timbal. Yang kedua, berwarna perak mengkilat. Yang ketiga, penghantar listrik atau konduktor. Yang keempat, titik didih tinggi dan menurun dari Li ke Cs. Yang kedua yaitu sifat kimia dari alkali tanah. Yang pertama, sangat reaksi atau mudah bereaksi. Kereaktifan menurun dimulai dari Ba lebih besar dari Sr, lebih besar dari Ca, lebih besar dari Mg, lebih besar dari Be. Yang kedua, merupakan oksidator kuat. Yang ketiga, bereaksi dengan halogen. Reaksinya yaitu M direaksikan dengan X2 menghasilkan MX2 atau garam halida. Yang keempat, bereaksi mudah dengan oksigen kecuali Be dan Mg. Reaksinya yaitu 2M direaksikan dengan O2 menghasilkan 2MO atau oksida. Yang kelima, bereaksi dengan air. Reaksinya yaitu M solid direaksikan dengan 2H2O liquid menghasilkan M2 plus akus, 2OH- akus, dan H2 gas. Dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, Be tidak bereaksi dengan air. Yang kedua, Mg harus dengan air panas di atas 100 derajat Celcius.
Yang ketiga, Ca dan Sr bereaksi lambat dengan air pada suhu kamar. Yang keempat, Ba bereaksi dahsyat dengan air pada suhu kamar. Terima kasih sudah menonton video ini.